Kerja di Ladang Tuhan, alumni Siapin angkatan 30 sampai 32. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ayat yang kami dapatkan ketika kami mendapatkan tantangan di tempat kami melayani ini. Ketika itu kami bersama pengurus gereja di doa di puncak mendapatkan ayat ini. Ini untuk meneguhkan kami untuk tetap melayani di sini walaupun banyak penentang. 2 kali kami mendapatkan resolusi ya di tempat ini. Pertama tahun 2007 dan yang kedua pada tahun 2013. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan karena peneguhan dari ayat ini juga maka kami tetap setia melayani di tempat ini sekalipun banyak penentang. Karena apa? Sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus terus upayakan. Karena pekerjaan besar itu dimulai dari pekerjaan yang kecil. Tidak ada suatu pekerjaan pelayanan ujuk-ujuk atau dengan tiba-tiba dengan sendirinya besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita setia dengan tugas pelayanan yang diembankan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, tugas pelayanan apapun, baik penggembalaan, baik penginjilan, guru, atau apa saja pun, pelayanan di lapas, semua itu adalah bentuk pelayanan, bentuk cinta kita kepada Tuhan. Mari kita terima dengan senang hati untuk kemuliaan Tuhan. Karena dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itu yang kami alami di tempat ini. Dari 2 keluarga ya, memulai ketika kami memulai pelayanan ini. Sebelumnya kami di GPI Penengahan Tataan ya, mungkin Bapak Ibu semua mengenal dan pernah mendengar nama itu. Jadi setelah kami berdoa, berpuasa, lalu kami Tuhan utus ke tempat ini. Dan puji Tuhan, oleh karena Tuhan kami boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kita dapat melakukan pekerjaan yang besar? Ya, pertama karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus pernah mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena Tuhan kita besar ya. Mari kita memiliki mimpi yang besar. Mari kita melakukan itu bukan untuk kehebatan kita. Rasul Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia, untuk Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi kita punya Tuhan yang besar, maka kita pun harus punya mimpi yang besar di dalam Tuhan. Iman yang besar, kesungguhan yang besar, kesetiaan yang besar, ketekunan yang besar kepada Tuhan. Jangan kita melupakan arti ketekunan. Sedikit saya bersaksi waktu di Siapin Majalengka, saya dengan almarhum
Pak Rosidi, setiap tingkat 2 setiap hari kami berdoa, tiap malam berdoa. Tadinya kami mau pelayanan ke Pasuruan, tapi di tengah doa kami itu suatu ketika Pendeta Julius Soekarno yang adalah gembala saya waktu praktek di Blora, beliau dengan tiba-tiba pada saat beliau datang mau mengajar di Siapin, ketika saya datang ke ruang guru, beliau mengatakan, dia panggil saya J, dia mengatakan, kamu kena tangkap, kamu kena jaring, kamu harus ke Lampung, Demikian perkataan dari hambanya tersebut. Menanggapi itu kami beritahu bahwa kami punya ada rencana ke Pasuruan. Tetapi kalau memang Tuhan yang mengutus saya ke Lampung, maka saya bersedia. Dan itu memang diteguhkan oleh penglihatan dari Ibu Linda Lahunapesi, ya. Mungkin kita saya lihat beliau itu ada di Maluku, ya. Salam untuk dia, mungkin suatu saat juga bisa bergabung dengan grup kita ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, kenapa kita bisa melakukan pekerjaan yang besar dan penting? Karena kita berseru kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku dalam kesesakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tekun setia, ya. Sedikit saya mau saksikan juga, kalau ketika kami memulai di sini tahun 96, lalu kami mencari tempat untuk mengajar, dan pada tahun 98 kami dapat mengajar, dan akhirnya kami bisa mengajar di sekolah negeri SMK dari tahun 98 sampai pada waktunya, ya, ketika semua guru-guru honor menyampaikan berkasnya dan dibawa ke Jakarta, dan dari situlah awal mulanya kami dimasukkan data kami di database, dibawa ke Jakarta, dan pada tahun 2013 akhir kami ujian, dan tahun 2014 diumumkan lulus, tahun 2015 awal diberikan SK atau NIM-nya. Itu semua karena Tuhan. Kami pada saat itu pun kami sebenarnya tidak mau, tapi ketika kami sampaikan kepada jemaat yang kami layani, mereka juga mendukung, tidak jadi masalah, ya. Itu sebabnya saya minta tanda, dan betul ketika kami masuk pun kami tidak ada pakai uang, dan di sekolah kami itu heran semuanya, mengatakan, oh kenapa bisa Pak Ruben masuk PNS? Lalu salah seorang mengatakan, ya Pak Ruben kan rajin ke gereja, katanya. Nah, mereka yang bertanya, mereka yang menjawab sendiri. Jadi Bapak Ibu, memang pekerjaan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Setialah yang dari yang kecil. Ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, tekun, maka Tuhan dapat memberkati itu. Jangan pernah kita merasa kecil hati dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan kita lari ke sana mencari tempat yang lain sebelum Tuhan yang akan mengutus kita, membawa kita ke tempat. Jangan sampai kita bergeser keluar dari tempat pelayanan kita, supaya Tuhan akan bekerja, akan memulihkan hidup kita, pelayanan kita. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, mengapa kita dapat melakukan pekerjaan besar dan penting? Karena Tuhan telah memulihkan kita, ya. Maka kami juga sebut nama gereja kami ini CKI Pemulihan, karena Tuhan yang memulihkan. Tuhan akan memulihkan jiwa-jiwa orang-orang yang bermasalah yang datang ke tempat ini. Mazmur 126 ayat 1,
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tuhanlah yang memulihkan kita. Tuhan yang mau mengadakannya melalui kita. Kita mungkin orang yang biasa saja. Ya memang Tuhan itu memakai orang yang biasa, orang yang sederhana. Ya, 1 Korintus mengatakan Tuhan dapat memakai orang yang tidak terpandang. Tuhan dapat memakai orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pekerjaan penting adalah memberitakan Injil. Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita selalu memberitakan, mengabarkan Injil. Ya. Hari-hari ini saya mungkin tidak dengan berkhotbah memberitakan Injil kepada teman-teman saya yang bukan Kristen. Ya. Tetapi setiap hari saya di status WA saya menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika saya cek yang setiap hari yang melihat minimal 20 orang yang bukan Kristen, itu teman-teman saya guru. Ya, dan mereka rutin melihat, itu artinya mereka diberkati dengan firman. Ada sesuatu yang lain dengan apa yang mereka terima selama ini. Oleh sebab itu, ya ada sebuah cerita juga bahwa sesungguhnya Kubilai Khan, Raja Mongol itu, waktu dulu itu sebenarnya dia meminta pekabar Injil datang ke daerah, tapi tidak ada yang merespon. Ya, oleh karena tidak ada yang merespon, maka jadilah ya Mongol menjadi bukan negara Kristen atau orang yang banyak percaya kepada Kristus karena ketidaksiapan para pemberita ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan pekerjaan besar dan penting dengan memberitakan Injil, seperti merampas mereka dari api, dikatakan Yudas 1. Ya, banyak orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita lihat kehidupan mereka. Mereka itu seperti yang akan masuk ke tempat api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, mari kita merampas. Karena satu orang selamat, maka ada sukacita di surga. Dan pada suatu hari kelak kita akan dituntut pertanggungan jawab kepada kita. Yeskiel 3:18, kalau ada orang jahat dan kamu tidak memperingatkan orang jahat itu dari kelakuan yang jahat, maka dia akan mati dalam kejahatannya dan nyawanya akan aku tuntut. Tapi kalau orang jahat itu kau peringatkan dan orang itu tetap tidak berbalik, maka kita tidak punya hutang bagi dia. Yang terakhir, sekalipun ada banyak penentang, kalau pekerjaan kecil dan tidak penting, penentangnya tidak ada, tidak banyak. Ya. Tapi karena pekerjaan besar dan penting, banyak penentangnya. Ya. Seperti kami di tempat 2 kali bersolusi. Kalau boleh Pak Ruben itu jangan ada di sini. Ya. Sebelumnya juga ada gereja lain, ya, ada mereka mau samakan seperti itu. Tapi oleh karena Tuhan, ya, kami boleh tetap ada di tempat ini. Itu saya teringat juga waktu kesaksian hamba Tuhan waktu disiapin itu dari Dobo, ya. Beberapa orang temannya dari gereja lain tidak tahan, akhirnya beliau di sana dan Tuhan pakai, ya, sampai hari ini. Jadi karena pekabaran Injil adalah tugas yang membawa keselamatan, maka iblis tidak suka. Ini harus kita tahu. Maka dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu darah, melawan roh-roh jahat. Sebabnya biarlah kita, ya, kami juga sebagai gereja di sini sekali sebulan atau dalam 2 bulan sekali kami doa keliling, kami doa malam, ya, dan puji Tuhan. Beberapa waktu lalu di kecamatan lain di Lampung ini, di kabupaten kami Pringsewu, gereja ditutup kembali kedua kali oleh karena COVID. Ya, tapi kami, walaupun sebenarnya ada juga yang positif dari dekat kami, tapi oleh karena Tuhan, karena kami suka berdoa keliling, ya, kami tidak ada
penutupan pelarangan yang kedua. Dan kami terus berdoa supaya jangan ada kematian oleh karena COVID di daerah kami. Inilah Bapak Ibu, ya, sekalipun ada banyak penentang. Jadi intinya biarlah kita mau melakukan pekerjaan besar dan penting, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang akan mampu memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Karena kita berseru kepada Tuhan, dan karena Tuhan telah memulihkan kita, maka kita pun mau melayani jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Shalom.